Serakah amat sih, artis itu udah kaya masih ikutan live streaming dan ngebajak kakinya para pedagang kecil. Pernah nggak sih kalian ngerasa gitu ya? Kalau misalnya kita lihat nih kayak beberapa lama ke belakang, saking ramenya kasus TikTok Shop mau ditutup dan di-ban, itu salah satu pemicunya bisa dibilang ya mungkin gara-gara artis juga nih yang pindah. Kenapa gue bilang artis yang pindah? Karena ya lu ngerasa nggak sih kalau kayak lu jualan TikTok Shop atau lu jualan dimanapun di platform online gitu ya, lu nyobain live streaming, udah capek-capek, udah mau tampil muka, udah persiapan, view-nya hanyut. Terus mereka yang notabene artis begitu muncul, view-nya besar, ordernya banyak. Bener nggak? Kayak dunia ini nggak adil gitu, bener nggak? Kayak ini ngapain sih nih orang-orang udah kaya kok masih ikutan kayak gini, kok masih ikutan receh gitu. Malah kalau kemarin kan sempat ada bahasan gitu ya, sampai kok sembako aja di live-in gitu loh sama artis gitu, sampai segitunya kah gitu kalian kurang duit gitu ya. Sebenarnya kita membahas kayak kenapa sih artis tuh sekarang pada live stream. Kalau misalnya nih gue coba menganalisa ya, dan gue mencoba netral ketika buat video ini. Kalau gue lihat kenapa artis ikutan live stream, mereka bisa kita selidik lagi, balik lagi sebelumnya. Betul nggak sih kayak semenjak adanya era sosial media nih, mulai dari YouTube, mulai dari Instagram, sampai sekarang ke TikTok gitu kan. Sekarang tuh pamor orang nonton TV itu kayaknya turun banyak banget. Nih, kalau dari data, persentase penonton TV di Indonesia itu turun dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau lihat nih di satu data survei, di 2019 itu di kuartal 3 itu 93,7% penonton TV. Tapi di 2022 kuartal 3 itu 81%, yang artinya turun kan. Memang penduduknya banyak gitu loh, tapi kan penontonnya juga turun. Kenapa ya? Memang kita perlu sadar gitu, kalau zaman dulu kita lihat informasi, apalagi angkatan sebelum 2019 ya, angkatan kayak 2010, di tahun 2000, satu-satunya hiburan media elektronik kita ya cuma TV, bener nggak? Lu pulang sekolah, lu pulang kerja pasti nonton TV. Kalau sekarang, lu pulang sekolah, lu pulang kerja belum tentu nonton TV. Lu malah buka sosmed, lu buka YouTube, lu buka Netflix, bener nggak? Yang artinya penonton TV turun gitu. Dan ini ngaruhnya kemana? Ngaruh dong ke artis, karena biasanya mereka mungkin job buat sinetron, job buat TV, job buat apa dibayar lebih besar. Sedangkan sekarang ya jobnya tetap ada, tapi mungkin bayarannya udah nggak sebesar yang waktu itu. Ya, gua nggak tahu juga ya. Tapi ya secara logikanya kan kayak gitu. Kalau misalnya pasarnya menurun, udah pasti bayarnya juga menurun. Si artis juga pasti mau eksis dong. Dan gimana cara mereka eksis? Ya kalau misalnya mereka lihat orang semua pindah ke sosmed, artinya kalau dulu artis cuma di TV, ya sekarang artis harus di sosmed, bener nggak? Makanya kalian gak usah aneh kalau lihat banyak artis bikin YouTube, bener nggak? Banyak artis bikin Instagram, banyak artis bikin TikTok Shop. Dan yang perlu disadari adalah ketika artis itu masuk Instagram, masuk TikTok, mereka nggak dapat duit. Mereka dapat duit kalau di endorse. Nah, sedangkan nilai endorsement sekarang itu juga trennya turun. Kalau sebelum ada TikTok Shop dan affiliate, kita kalau mau kerja sama dengan artis ya dengan bayar endorsement. Tapi kan sekarang dengan adanya affiliate, kita kerja sama artis bukan cuma lewat endorsement. Di mana endorsement sama affiliate ini bisa jadi nilainya lebih besar affiliate. Kenapa? Coba kalian bayangin. Kalau misalnya endorsement nih, misalnya gue mau kerja sama dengan artis terkenal gitu ya, gue tinggal bayar kan, red card-nya berapa, misalnya katakanlah 50 juta sekali bayar, dan mereka bakal post gitu kan. Tapi memang produk gue juga tampil sekali itu doang di feed-nya dia, bener nggak? Tapi dengan adanya si affiliate, gue bayar mungkin lebih murah, tapi dari berdasarkan lebih laku. Dan si artis, mereka mungkin dapat bisa lebih kecil dari 50 juta, tapi kalau produknya laris, mereka bahkan bisa dapat ratusan juta. Dan itu mungkin buat artis lini bisnis yang lebih menguntungkan daripada sekedar di endorse aja. Dan kemudian buat artis juga mungkin gue ngeliat gini, selain mereka dapetin duit langsung, si artis juga ketika konten-kontennya viral, video-videonya viral, akunnya besar, itu kan bakal ngebuka exposure mereka buat dapetin lebih banyak job atau orderan lagi di TV, di layar lebar, dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kalau gitu dipikir-pikir wajar juga ya artis ikutan di live streaming gitu. Artis ikutan juga nih bersaing sama kita. Nah cuman gue mau tahu nih, kalau menurut kalian fair nggak sih kalau saingan di pasar yang sama? Atau harusnya udah kalau artis aja gitu? Atau kalau artis harusnya tuh kalau di endorsement atau affiliate tuh barang-barang yang mahal deh gitu. Jangan barang-barang yang merakyat banget, karena kalau barang-barang yang merakyat terus gimana yang kecil-kecil bisa bertumbuh? Bener nggak?